apa kayaknya gelombang atau apa itu kepada banyak tentang yang kita tanyakan begitu. Iya. Yang kita tanyakan itu gitu Pak, kita adalah umat Nabi Muhammad. Iya. Apa yang dikerjakan dia itu harus kita kerjakan begitu. Iya, benar. Nah, jadi yang kita tanyakan, apakah sebagai umat Nabi kita ini dianjurkan dalam firman atau tetapi itu kita harus beristri lebih dari 4. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kepada Ustaz mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan dari Pak Supardi di Gulistan. Ya. Terima kasih dari Pak Supardi di Gulistan. Tadi Pak Supardi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Dan salah satu daripada apa yang dicontohkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah adalah diantaranya beristri lebih dari 1 atau beristri 4. Masna wasulah Masna wasulah sawaruba. Jadi apakah kita juga harus mencontoh itu tadi ya pertanyaannya? Ya, apakah kita harus juga mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi pendengar sahabat KIS semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada yang berlaku khusus hanya bagi beliau, dan ada yang berlaku dan memang boleh dicontoh oleh umatnya. Semisal seperti misalnya tadi beristri lebih daripada 1 atau beristri sampai 4. Tetapi apabila melebihi dari 4, maka ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, bagi seseorang yang memang Allah berikan kemampuan dan kesanggupan, maka syariat membolehkan. Tetapi dengan syarat-syarat yang tentunya dijelaskan sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu dia memang terkategori sanggup ya, dan salah satunya diantaranya mampu berlaku adil terhadap istri-istri daripada si seorang tersebut. Nah, jadi kalau beristri lebih dari 4 itu hanya diperbolehkan bagi Rasulullah. Nah, bagi umat Muhammad SAW itu hanya boleh sampai 4 saja, masna wasulasa waruba, sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana yang telah diajarkan dan dijelaskan oleh para ulama kita, dan mungkin ini juga bisa ditambahi oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Tuan Romi Rambe. Mungkin dipersilakan Ustaz. Ya, baik Pak Supardi, sahabat kita yang kerap menemani kita ya. Iya, Ustaz. Tiap malam Kamis sejak dulu itu Ustaz. Iya. Sejak zaman almarhum Edi Hasan, Beliau ini pendengar setia. beliau ini pendengar setia. Masya Allah. Iya ya. Sahabat setia. Sahabat setia ya. Iya ya. Dan malam ini beliau meluncurkan sebuah pertanyaan yang sangat dahsyat sekali ya, luar biasa. Ya, Pak Supardi dan kita semua sahabat KIS, tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Martua, bahwa semua yang diamalkan oleh baginda Rasul belum tentu bisa juga kita amalkan ya. Apalagi yang namanya beristri daripada 1, 2, masna Beristri lebih dari 1. ya, beristri lebih daripada 1, apalagi sampai 4 ya. Itu harus ada makna keadilan ya. Jadi kalau kita tidak sanggup ya lebih bagus 1 aja ya. Tidak ada masalah. Ini kemalan Ya. itu fawahidah. Jadi kepada Pak Supardi kami berikan penegasan ya. Kita lakukanlah sunnah yang bisa kita jangkau. Kalaulah misalnya membuat hidup kita tidak nyaman ya tidak usah ya. Iya. Kalau memang sanggup ya, apalagi istri ridho nggak masalah.
Dan perlu jadi catatan juga memang bahwa poligami ini hukumnya di dalam Islam adalah mubah, Ya, bukan sesuatu yang wajib Iya. dan juga bukan sesuatu yang bersifat sunnah, tetapi dia sifatnya adalah mubah. ya, Itu hal yang boleh dilakukan oleh betul. umat Islam. Ya. Apalagi yang namanya pegawai negeri sipil itu harus ada izin ya. Iya. Ya. Harus ada izin di pengadilan agama baru boleh. Ya, demikian barangkali. Baik, terima kasih pada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Supardi di Horistar tadi. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada dari Bang Ranli dari Sitataring. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Yang mana pertanyaannya, bagaimana Ustaz tips mendapat keluarga sakinah menurut Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Randi. Ranli di Sitataring. Randi di Setaring ya, Kota Padang Sidimpuan. Baik, Bang Randi ya, luar biasa ya tips untuk mendapatkan keluarga sakinah. Sebenarnya sejak dari kita masih pemuda dan pemudi ya, Ya. sejak itu kita sudah bisa mempersiapkan diri ya, dimana kita harus menimba ilmu agama ya. Kemudian pada saat melakukan peminangan, kita harus berdasarkan 4 kriteria yang sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ya, Ustaz ya. Yang pertama cenderung kepada Dijamaliha. lima liha, harta dulu. Iya. Ada nggak hartanya ya? Untuk bikin modal ya, sahabat KIS ya. Iya. Modal usaha. Kemudian walina sabiha ya. Iya, walina sabiha. Walina sabiha. Garis keturunan, Iya, keturunannya keturunan yang baik-baik lah. Iya. Kemudian baru dia kecantikan, jamaliha. wali jamaliha Ya, atau ketampanan ya. barulah Walidiniha. walidiniha ya. Jadi yang 4 ini, setelah dapat ini barulah kemudian setelah diadakan peminangan menikah ya, akad nikah, ya kita berdasarkan Al-Quran, Ya. kita menegakkan hukum Allah, kita mengajak istri kita untuk sholat ya kan. Ya. Dan kemudian pada saat kita bercampur dengan istri kita atau berhubungan suami istri ya, baca doa ya, supaya nanti lahir anak-anak yang soleh dan soleha. Apalagi waktu mengandung kita bacakan surah Yusuf ya kan. Ya. Ya, semua itu adalah tips ya, untuk Untuk melahirkan, menciptakan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, demikian barangkali ada tambahan dari Ustaz Martua ya. Iya, Ustaz. ya, sebagai tambahan bagaimana agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya tentunya adalah keluarga yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Oleh karena itu sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu akan terwujud kalau keluarga itu taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu penting kita memperhatikan mana-mana amal-amal yang wajib, mana amal yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Dan ini penting menjadi perhatian bagi keluarga-keluarga muslim untuk melaksanakan segala perintah Allah. Contohnya tadi misalnya seperti sholat wajib 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian juga misalnya membayar zakat, melaksanakan haji bagi orang yang sanggup. Nah ini semua kewajiban-kewajiban ini kalau kita laksanakan, maka ini akan menuntun keluarga-keluarga muslim menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, apalagi ditambah dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian juga kita menjaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka Allah dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja hanya oleh orang tuanya tapi juga oleh anak-anaknya. Semua taat dan patuh kepada Allah, mengikuti petunjuk sebagaimana yang Allah sampaikan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Demikian yang bisa saya tambahkan.
Baik. Ya. Terima kasih pada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bang Ramli di Sata Taring. Semoga sahabat Kis dan juga Bang Ramli dapat memahami jawaban dari Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada Bang Cepis di Panjanggar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ya, mana dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi tulisan wal yatalattof dibuat warna merah Ustaz, yang katanya itu adalah tetesan darah, dan ada juga tulisannya yang dipertebal atau dihitamkan. Pertanyaannya Ustaz, apa maksudnya tulisan yang merah sama tulisan yang dihitamkan itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Cepis, ya luar biasa sekali pertanyaan beliau. Ya ini mungkin akan dijawab oleh Ustadz Mertua ya, dengan pengalaman Ustadz ini ya tentang surah Al-Kahfi yang jelas yang berbunyi wal yatalattof. Iya Ustaz. Kenapa dia jadi tinta merah ya? Iya, Nah, benar. coba, silakan Ustaz. Ya, kepada Bang Cepis tadi pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa sekali, yaitu mengenai kenapa di dalam Quran surah Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi yaitu wal yatalattof yang biasanya ditandai dengan warna merah atau juga dianggap sebagai tetesan darah daripada Khalifah Utsman yang dibunuh. Nah, tentu kita perlu membedah terlebih dahulu perihal lafaz wal yatalattof. Yang pertama, tentu kita harus bertanya, apakah semua mushaf Al-Quran itu yang ada hari ini memberikan warna merah terhadap lafaz wal yatalattof? Nah, tentunya tidak semua Quran yang hari ini kita lihat memberikan tanda merah pada ayat wal yatalattof tersebut. Yang kedua, apakah alasannya sehingga lafaz wal yatalattof yang dipilih berwarna merah? Maka oleh karena itu, dasar yang perlu kita pahami adalah bahwa mushaf Al-Quran itu berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Artinya mushaf Al-Quran merupakan medium ya, pengejauhan tahan tulisan Al-Quran yang memang sering berkembang. Dengan berkembangnya waktu akan adanya modifikasi. Sementara Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah, tentu sampai kapanpun tidak akan berubah. Jadi dari pengetahuan dasar ini kita sebenarnya maklumi berbagai ragam mushaf Al-Quran di kalangan kaum muslim hari ini di seluruh dunia berkembang dengan luar biasa, termasuk dalam perihal yang akan kita bahas, yaitu kenapa lafaz wal yatalattof itu ditandai berwarna merah. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang lafaz wal yatalattof bertinta merah, biasanya kita akan kembali pada ingatan saat kecil dulu. Memang mushaf dengan gaya huruf-huruf tebal, sebagaimana tadi ditanyakan oleh Bang Cepis, itu lebih dominan menyajikan lafaz wal yatalattof dengan warna merah. Nah, mushaf ini bernama mushaf Bombay atau sebuah mushaf yang dicetak di Mumbai, India. Kemudian diikuti oleh berbagai percetakan mushaf di Indonesia. Ya, Nah, begitu asalnya. Jadi inilah yang menjadi kenapa dulu waktu kita di masa kecil banyak melihat tulisan wal yatalattof bertinta merah, begitu. Kemudian juga tadi pertanyaan, apakah benar memang tulisan wal yatalattof tadi adalah darahnya Khalifah Utsman? Ini tentunya adalah pendapat yang tidak benar. Ya, karena memang justru ada keterangan yang menjelaskan bahwa tulisan Al-Quran yang ditetesi oleh darahnya Khalifah itu adalah bukan surah Al-Kahfi yaitu wal yatalattof, yaitu malah justru Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Iya, mungkin begitu penjelasannya Bang Cepis ya. Ya, baik. Luar biasa Ustaz. Ya, sudah. Wal yatalattof ini sebenarnya artinya apa Ustaz? Iya. Dan berlakulah penuh dengan kelembutan. Iya. Iya, benar. Ya, bersikap lemah lembut ya. Iya. Sahabat Kis ya. Iya. Baik, sebelum GL mungkin melanjutkan pertanyaan di WA kita ya. Iya, Ustaz. Ada kebetulan dari ini di layar kaca ya, layar kaca secara langsung kita. Iya, Ustaz. Dari Ebi ya. Ini ada Ibu Nur Ainun dari
yang ujung Batu Rokan ini ya. Masya Allah. Bertanya ke kita, Masya Allah. saya bacakan aja. Boleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Romi dan Ustaz Bartua. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan kami agak melenceng dari topik ini, Iya. masalah apa ini? Para mu'alaf ya, mereka pernah curhat merasa kebingungan setelah jadi mu'alaf. Iya. Tak ada katanya yang membimbing ya, misalnya untuk belajar sholat lima waktu. Iya. Itu dia, seolah-olah mereka dilepas ya setelah mu'alaf. Di mana pendapat Ustaz Romi dan Ustaz Bartua ya? Waalaikumsalam. Jadi ya inilah Ustaz ya, Iya. tugas para da'i ya, Iya, benar. Ustaz Rahmat ya. Iya. Tugas para da'i mencari para mu'alaf, orang-orang yang terisolir ya, seperti yang dilakukan Ustaz Abdul Somad. Iya. Mereka berkelompok yang membentuk tim ya, Iya. ya pergi berkunjung ke lembah-lembah, bahkan mereka menggunakan perahu boat ya kan, mencari orang-orang yang memang masih jauh daripada jangkauan dakwah ya. Iya, benar. Ini memang tugas kita ya, para dai, para mubalik. Jangan hanya berdakwah di kota saja ya. Iya. Jadi mu'alaf itu memang tanggung jawab semua kita umat Islam. Iya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, percontohan yang saya buat itu kenyataan ya. Jangankan mu'alaf, kita sendiri yang Islam yang secara keturunan masih banyak yang belum mengenal huruf hijaiyah itu sendiri ya. Jadi tanggung jawab dakwah itu bukan hanya tanggung jawab para ustadz, para kiai, para syekh. Itu semua tanggung jawab kita ya. Apapun profesi kita ya. Andai kata abang-abang supir, ya nggak masalah kalau memang ada sewa yang perlu kita dakwah. Sementara kita supir nggak masalah. Nggak ada larangan kalau supir misalnya mengajak orang sholat, atau misalnya abang-abang tukang beca, ya kan, di pasar kita ajak orang sholat, kita bimbing apa yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin bisa ditambahkan Iya. Pertanyaan yang bagus sekali dari ujung Batu Rokan, dari Ibu Ainun ya. Ya, Ibu Nur Ainun. Ini bagaimana banyak para mu'alaf ini seolah-olah ketika dia sudah berislam itu terkesan tidak ada lagi pembinaan lanjutan. Nah disinilah memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Romi Rambe, ya pentingnya para dai, juga tentu pentingnya lembaga-lembaga ya yang menaungi para mu'alaf itu mengadakan pembinaan lanjutan, bukan hanya ketika dia muslim kemudian selesai itu dilepas saja tanpa ada pembinaan. Nah oleh karena itu penting misalnya lembaga-lembaga yang menaungi mu'alaf tadi, termasuk para dai-dai, termasuk juga ada penyuluh agama dari Kementerian Agama, ini mengadakan pembinaan lanjutan bagaimana agar mu'alaf kita ini yang ada di berbagai kota itu bisa berislam secara kafah, paham Islam secara baik dan sempurna tanpa merasa terabaikan, dan tentunya ini menjadi perhatian dari kita semua para dai dimanapun kita berada. Begitu Ustaz. Ya, kita kembalikan kepada. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sabakis, beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz, dan masih banyak Ustaz yang berantusias untuk memberikan pertanyaan. Boleh. Dan ada juga Ustaz ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hamba Allah berdosa Ustaz. Mohon bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana menghadapi istri yang keras kepala, dan bagaimana Ustaz untuk cara menasihatinya biar bisa menghargai suaminya? Syukur Ustaz. Baik, hamba Allah Ya Ustaz. di mana? Jadi Tidak ada lawannya Ustaz. baik, hamba Allah yang tidak mau menyebutkan identitasnya tak salah ya. Iya, Benar. Pertanyaannya pada malam hari ini, hamba tadi katanya hamba penuh dosa ya. Ya Ustaz. Ya, sebanyak apapun dosa kita,
andai kata sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di laut, namun lebih luas lagi apa namanya, ampunan Allah. Itu dia. Wala taqnatu min rahmatillah. Taqnatu min rahmatillah. Iya. Jangan berputus asa dari rahmat Iya, Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 53 ya. Kalau saya tidak salah. Ya, ketika Kiai Haji almarhum Kiai Haji Arifin Ilham itu didatangi oleh rocker, rocker gitu, Teroris, ya. itu menyampaikan bagaimana Ustadz bisa nggak Ustadz menasihati saya supaya saya taubat gitu. Iya. Dibacakanlah itu Quran surah Al-Ahzab ya 53 itu kalau saya tidak salah. Lupa saya. Yang intinya Wala taqnatu min rahmatillah. Itu di pangkal ayat ini. Kadang-kadang kita tiba-tiba aja lupa ya. ya alladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Aduh. Yang intinya janganlah pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya ibadilladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah. Ya, janganlah engkau pernah berputus asa dari rahmat atas rahmat Allah. Jadi kita pun begitu ya, kepada hamba Allah yang bertanya, andai kata istrinya, zaujahnya itu keras kepala, maka tidak boleh kita berputus asa, ya. Jangan pernah kita berputus asa, terus kita nasihati. Salah satu tipsnya, kalau yang keras kepala, kalau yang suka rewel di rumah, akan atau baik-baik. Pernah saya ingat pesan dari almarhum dulu, banyakkan kaca di rumah, kaca spion. Maksudnya kenapa dibanyakkan kaca, Ustaz? Kaca ini rupanya tempat melihat wajah kita. Kalau orang yang keras kepala itu wajahnya, lihatlah, cepat penwandi nih dia, cepat tua dia. Jadi kalau sering-sering dia berkaca, mudah-mudahan hatinya akan melemah. Kalau dia lihat wajahnya, setiap hatinya kasar, hatinya keras, maka wajahnya pun akan keras. Jadi kalau orang yang keras wajahnya, dia sendiri malu melihat wajahnya kan. Dia suka bertengkar dengan suaminya, dia suka memaki suaminya kan. Pada saat dia marah-marah karena kerasnya hatinya, pada saat dia lihat ke kaca, dia malu sendiri. Ini tips yang alami ya, yang sesuai dengan ilmu psikolog. Kalau orang banyak berkaca, maka dia selalu akan melihat wajahnya, ya kan? Karena wajah ini adalah cerminan daripada hati. Itu kata Imam Al-Ghazali ya. Kalau hatinya sebening kaca, hatinya sebening salju, maka wajahnya akan kelihatan. Nah, kalau wajah istri kita itu misalnya ceria, berarti hatinya lagi berbunga-bunga. Masya Allah. Ayo, mungkin bisa ditambahkan tua ya. Bagaimana tipsnya tadi ya? Tips untuk menghadapi istri yang keras kepala. Menghadapi istri yang keras kepala, keras hati ya. Bagaimana tips bagaimana menghadapi istri yang keras kepala? Maka saya teringat dengan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis itu dikatakan, dan ini penting menjadi perhatian bagi semua para istri, agar jangan begitu saja menjadi keras kepala, tidak taat terhadap suaminya, kemudian tadi seperti kata Tuan Roni tadi, marah-marah tanpa alasan yang jelas. Dalam hadis ini ada dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Jasallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha ila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati." Ini menjadi
sangat penting perhatian bagi para muslimah yang hari ini menjadi ibu di dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tadi dia tahu tentang hadis ini, tentu saya yakin Tuan Romi dia tidak akan marah-marah. Karena apabila seorang wanita muslim atau seorang istri dia menjaga keempat hal ini, maka seorang istri akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Rasul, apabila seorang wanita muslimah yaitu seorang istri, dia menjaga sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, atau dalam kata lain menjaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka kelak di hari akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, kilalah akan dikatakan kepadanya seorang wanita muslimah tadi yang taat kepada suaminya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati, maka masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Maka seorang istri yang taat kepada suaminya, selama suami itu tidak memerintahkan dia untuk bermaksiat kepada Allah, dia menjaga sholat, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatan ketika suaminya tidak ada di rumah, kemudian dia taat terhadap suaminya, maka seorang istri yang soleha, seorang wanita yang soleha bagi suaminya kelak, dia bisa masuk dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Dia bisa masuk dari pintu orang-orang yang ahli puasa, dia juga bisa masuk dari pintu orang-orang yang ahli tahajud, dia juga bisa masuk dari pintu orang-orang yang ahli sedekah dan menyantuni anak yatim piatu. Dan inilah kemuliaan bagi seorang istri yang soleha. Maka tidak ada alasan baginya, tentunya bagi seorang istri, untuk marah-marah, berkata kasar kepada suami, selama si suami tersebut tidak memerintahkan dia untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan seorang istri itu adalah mutlak di hadapan suaminya, kecuali si suami itu bermaksiat atau memerintahkan maksiat kepada istrinya tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan penanya tadi. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi ya Ustadz. Dan kita lanjut Ustadz, ada dari laman Facebook yang mana ada Bang Ahmad Sodikin Nabi Tupulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Bang Ahmad Sodikin dari Palopan Maria bertanya Ustadz, gimana pendapat Pak Ustadz tentang katanya azan maghrib ditiadakan saat kedatangan paus dari luar negeri untuk kedatangan ke Indonesia? Itu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini berita yang sedang viral tentang kedatangan paus ke Indonesia. Ya, dalam rangka katanya untuk menghormati kedatangan dari itu, maka yang namanya azan maghrib itu ditiadakan dan diganti dengan running text. Sebenarnya Al-Quran telah dengan jelas menjawab. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Jadi toleransi di dalam Islam itu sangat jelas maknanya, yaitu bahwa kita menghormati sesama dengan agama yang berbeda, yaitu dengan memberikan kebebasan bagi agama yang lain itu untuk beribadah sesuai dengan syariat yang dimiliki oleh agama tersebut, tanpa kita juga harus ikut-ikut atau terlibat di dalam kegiatan daripada agama yang lain tersebut. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Jadi memang dengan kedatangan tadi ditiadakannya misalnya azan, tentunya menurut penjelasan daripada Al-Quran ini sudah kalau boleh saya katakan melampaui daripada apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana tuntunan Al-Quran tadi. Artinya menghormati itu bukan kita dengan misalnya menghilangkan satu kebiasaan agama lain, tetapi dengan membiarkan agama lain tersebut melaksanakan syariatnya tanpa kita ikut terlibat di dalamnya. Jadi agama itu bebas melakukan itu tanpa harus memaksa agama lain untuk ikut-ikut dengan syariat daripada agama yang lain tersebut. Demikian yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih pada Ustaz. Mungkin Ustaz Rumi ada tambahan Ustaz? Ya, barangkali sudah cukup ya. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut. Baik, kita lanjut Ustaz. Ada dari Bunda Nelda Koto di Batu Nadua. Masya Allah. Bunda Nelda Koto. Iya, ini jamaah kita ini. Iya. Luar biasa, pendatang baru juga ya. Iya. Iya Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Sesuai dengan topik Al-Quran sebagai petunjuk ataupun pedoman hidup, Iya. bagaimana Ustaz caranya agar petunjuk ini dapat dipahami, dilaksanakan, dan diajarkan kepada sama muslim terkait dengan 6 kewajiban terhadap Al-Quran? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Nelda Koto dari Batu Nadua. Ya, bagaimana agar Al-Quran ini bisa dijalankan dan ya Iya, Ustaz. pertanyaannya. Ya, tentunya agar Al-Quran itu bisa dijalankan, selain kita daripada membaca bahasa Arabnya, tentunya penting juga bagi kita, ya, bagi Ibu Nelda dan semua pendengar sahabat KSFM, itu untuk memahami apa daripada makna Al-Quran yang kita baca. Iya. Nah, dan tidak hanya cukup sampai memahami, tapi juga setelah kita baca bahasa Arabnya, kita pahami isinya, kemudian pula kita amalkan apa daripada yang kita baca tersebut, barulah Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Karena memang kalau kita pahami Al-Mukarram Ustaz Rami Rambe, bahwa membaca Quran itu hukumnya adalah sunnah, sementara mengamalkan isinya adalah wajib menurut syariat. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu sibuk mengamalkan yang sunnah, yang kemudian membuat kita jadi meninggalkan perkara yang wajib. Begitu. Jadi membaca Quran itu bagus, tetapi tidak cukup sampai di situ, tetapi juga harus kita memahami isinya, kemudian mengamalkannya, barulah kita insya Allah akan mendapatkan dan menjadikan Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Karena memang banyak orang hari ini mengatakan, Ustaz, saya udah baca Quran 30 tahun, saya hafal Quran 30 juz, tapi saya merasa hidup saya tidak berubah. Ya iya, kalau Quran itu hanya dibaca sekedar bahasa Arabnya saja tanpa kita memahami isinya. Oleh karena itu, bagi pendengar KIS FM sekalian, jangan hanya bercukup atau terhenti pada membaca, tetapi penting juga kita memahami, mentadabburi Al-Quran, supaya kita tahu apa pesan-pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, barulah Quran itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Demikian. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya. Mama apa tadi? Bunda Nelda. Bunda Nelda. Iya. Ya. Menambahi apa yang sudah disampaikan mertua ya. Iya. Saya teringat lagi kepada sepotong ayat ya dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa itu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu berarti apanya? Ayatnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan sukaro. Ma ta'lamuna wa la taqulun. Sebelum kamu mengerti apa maksudnya ya. Jadi rupanya dahulu, ini asbabun nuzul ya dari ayat ini. Dahulu ketika Rasulullah semasa hidupnya, sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam itu, namun mereka belumlah bisa meninggalkan yang namanya mabuk-mabukan, minum khamar ya. Sehingga ketika mereka sholat, mereka sedang mabuk dan mereka tak tahu apa yang menjadi makna, atau mereka tidak mengerti apa yang mereka sampaikan dalam sholat itu karena mereka dalam keadaan mabuk. Oleh para ahli mufassir mengatakan orang yang tak paham arti yang dibacanya itu samalah seperti orang yang sedang sukaro, dia sedang mabuk. Dia membaca terus tapi nggak tahu di artinya. Untunglah memang, beruntunglah kita, Allah dan Rasul tetapkan kalau kita baca satu ayat 10 kebaikan. Ya kan, itulah kalau orang yang membaca Al-Quran tak tahu artinya, tetap mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Satu huruf kita baca 10 kebaikan. Masya Allah. Ya kan, itulah luar biasanya Al-Quran itu. Nah, bagaimana pula kalau setiap kalimat kita tahu artinya? Luar biasa kan? Masya Allah ya. Seperti yang dikatakan Ustaz Martua tadi, kalau kita padakan saja membaca saja terus tanpa mentadabburi, tanpa menerjemahkan, maka kita tak tahu
ketika Allah mengatakan bahwa riba itu haram, Iya. ya ketika misalnya Quran menceritakan kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas, Iya. di dalam surah Al-Kahfi, bagaimana pesan-pesan yang luar biasa bagusnya antara ayah Luqman kepada anak-anaknya, Iya. kan begitu. Iya, benar. Iya, bagaimana kisah Nabi Yusuf, gitu. Bagaimana seorang hamba tak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Iya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Iya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Itu dia tadi. Ayat yang lupa itu Iya. saya buka kembali. Iya, Masya Allah. Ya, saya buka kembali, rupanya termaktub di dalam Quran surah apa tadi? Az-Zumar. Ya. Surah Az-Zumar ayat 53. Iya. Itulah yang dibacakan dulu oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham Iya. di Az-Zikra kepada sang rocker Iya. yang belakangan menjadi dai setelah bertaubat, rocker yang bernama almarhum Dito Rolis ya. Teroris ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Kan begitu dia. Jadi katakanlah wahai hamba-hamba kami yang melampaui batas Iya. terhadap diri mereka sendiri yang banyak dosa, maksudnya Iya. la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Iya. Jadi Quran mengajarkan seperti itu, makanya kalau orang yang berputus asa, Iya. itu matinya juga mati fasik. Nauzubillah. Nauzubillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita misalnya sudah 20 tahun baca Quran tapi tak pernah tahu artinya, padahal di dalam salat juga kata Imam Al-Ghazali, salah satu tips untuk supaya bisa kita allazina hum fi salatihim khashi'un, salah satu syarat untuk mencapai khusyuk, bukan, salah satu syarat untuk menjadi pewaris surga Firdaus itu dalam Quran surah Al-Mu'minun Iya. ayat yang kedua itu kan kita harus Salat yang khusyuk. salat yang khusyuk. Iya. Jadi bagaimana kita mau menjadi pewaris surga Firdaus sementara Al-Quran itu tidak tahu kita maknanya? Iya. Kemudian apa yang kata Imam Al-Ghazali lagi, orang yang menuju kehusukan itu orang yang memahami apa makna, apa arti setiap kalimat yang dibaca. Iya, benar. Sama itu Ustaz, di dalam duduk di antara dua sujud itu kan ada doa, 8 doa, 8 permintaan Iya. di situ. Iya. Rabbi ghfirli warhamni wajurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iya. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Kemudian warhamni, kasihani aku ya Allah. Wajburni, tutup cacat kelakuanku ya Allah. Tutup Betul. cacat dosa-dosaku ini ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Tandanya kita diangkat Allah derajat kita apa? Yang paling mudah, kita diundang orang ke pesta. Datang undangan di hari Ahad itu 9 undangan. Waduh, luar biasa. Masya Allah. Derajat kita itu diangkat Allah. Betul. Coba kalau nggak mau orang mengundang Tentang kita, kita. Iya. nggak mau orang mengundang kita, Iya. itu tandanya kita nggak ada derajat sama sekali di dunia ini. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja nggak diangkat Allah derajat kita. Jadi makna warfa'ni itu jangan main-main. Iya. Kalau nggak tahu kita apa artinya, ya sangat boleh jadi hati dan pikiran kita selalu mengembara, kan? Iya. Kita sholat Isya bahkan berjamaah pula di masjid. Kita sendiri tak tahu pada saat kita duduk di antara dua sujud, di sana ada 8 permintaan doa yang apabila diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. maka akan terkabullah doa sapu jagat yang selalu kita baca. Ya. Ada kaitannya itu. Ya. Rabbana atina Fid fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa wa qina qina adzabannar. adzabannar. Ya Allah, anugerahilah aku kebaikan, Iya. kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ya. Kemudian
peliharalah kami daripada siksa api neraka. Ya kan? Iya. Jadi kebahagiaan itu langkahnya harus ada dulu pengampunan Allah. Ya kan? Warfa'ni, kemudian warzuqni. Tanpa ada rezeki juga susah untuk bahagia. Benar. Kemudian wahdini, diberikan kelurusan di dalam beragama. Jangan gara-gara datang, siapa tadi yang mau datang itu? Iya, Paus paus. negara, Paus. paus, kemudian katanya pula dihentikan aja. Itu sudah enggak ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Itu namanya ghairil maghdubi ya. Iya, namanya itu ghairul maghdubi. Itu sudah sesat dan menyesatkan itu. Iya. Dan kita nggak perlu terlalu menurunkan hal-hal yang seperti itu ya sahabat kis. Wahdini, kemudian wa'afini, tanpa kesehatan juga tak bahagia, berbaring di rumah sakit sana sebulan penuh di Metamedika. Jauh dari kebahagiaan orang yang sakit ya kan Ustaz ya. Apalagi yang stroke ya kan. Wa'afini, wa'fu anni. Yang ke-8, wa'fu anni ini dia itu mohon kemaafan atas dosa-dosa kecil. Tadi kalau Rabbi ghafirli, dosa-dosa besar. Kalau wa'afini, wa'fu anni itu dosa-dosa kecil. Begitu penjelasan daripada Al-Mufassir ya. Ya, itu barangkali jawaban kita terhadap penanya yang ke berapa tadi? Yang kesekian lah ya. Iya, Ustaz, yang kesekian. Baiklah, sekalian penutup Ustaz kesimpulan ada pertanyaan terakhir dari saudari Siti di Gang Perahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dibentuk di era modern yang saat ini yang serba internet? Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz Mertua, silakan. Iya. Bagaimana keluarga Sakinah dibentuk hari ini di zaman yang serba internet, zaman serba modern ya? Ini pertanyaan dari Siti Siti di Gang Perahu. Ya, tentunya Siti ya. Ya luar biasa ya pertanyaan ini, di mana era teknologi hari ini telah banyak memalingkan manusia dan membuat manusia lalai daripada mungkin yang ada kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditunaikan, tapi karena terlalu sibuk dengan gadgetnya, terlalu sibuk dengan aktivitas internetnya, membuat seseorang menjadi lalai dan lupa melaksanakan kewajiban. Tentu ini sangat naudzubillah ya. Nah, oleh karena itu di dalam hidup ini kita tentunya punya skala prioritas. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa di dalam Islam tentunya yang menjadi skala prioritas yang pertama adalah mana kategori amal yang tergolong kepada wajib. Ya, sementara misalnya terkait dengan internet ini, ya internet ini adalah sesuatu yang datang muncul di teknologi yang tidak ada zaman Nabi tapi ada di zaman hari ini gitu kan. Tentunya internet ini adalah sebuah produk teknologi yang bersifat universal dan ini bagus dan siapa saja boleh menggunakannya selama teknologi internet itu tidak disalahgunakan oleh orang yang menggunakan daripada kecanggihan daripada teknologi hari ini. Jadi oleh karena itu jangan sampai pula teknologi hari ini membuat umat Islam atau orang-orang yang beriman itu lalai dan sampai lupa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, begitu ya. Jadi ya salah satunya kita seorang muslim harus mampu memanajemen waktu ya, karena di dalam Al-Quran Allah juga jelas mengatakan wal asri ya Ustaz ya, demi masa ya kan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah tentunya amal-amal soleh ini adalah amal-amal yang diridhoi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai dunia internet ini, dunia teknologi era modern ini melupakan kita atau membuat kita lalai daripada beramal soleh, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Tentunya ini adalah justru mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting seorang muslim memanajemen waktunya, kapan dia harus waktunya menggunakan kecanggihan internet, dan kapan dia membagi waktu untuk beribadah, kapan dia waktu untuk beribadah. Karena sering kadang-kadang
karena kecanggihan teknologi internet, seorang istri juga sampai lupa kalau suaminya sudah pulang ke rumah begitu Iya, kan. betul. Sehingga bukannya menyambut suami datang di depan pintu, tetapi justru malah asik dengan gadgetnya, apalagi dengan bertiktok ria begitu kan. Nah ini sesuatu yang tentunya melalaikan kewajiban seorang istri dalam mengurus rumah tangganya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim penting mendahulukan yang wajib di dalam Islam. Jangan sampai era teknologi modern ini membuat seseorang lupa akan kewajibannya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Taqwa yang sudah menyampaikan penjelasan atas pertanyaan hamba Allah tadi ya, sahabat tadi. Dan sebagai closing statement terkait dari pertanyaan terakhir berkaitan dengan era internetan ya, era teknologi canggih, di mana dunia sudah selebar HP. Iya. Ya, di mana dunia ini Dunia sudah dalam genggaman. dalam genggaman YouTube, gitu ya. Baik sahabat KIS, janganlah kita pernah dilalaikan oleh yang namanya panah iblis ya, karena sebanyak-banyak kebaikan yang ada di dalam HP kita itu tidak kalah menariknya kebatilan juga ya. Buktinya pada saat kita mencari yang namanya tausiah ya, kemudian tampilan-tampilan ilmu-ilmu tentang agama, juga sering diselipkan yang namanya tayangan-tayangan setan, tayangan-tayangan yang berbau pornografi ya. Jadi saat itulah kita harus waspada ya sahabat KIS. Kemudian anak-anak kita juga harus kita sensor ya, harus kita lihat apa yang mereka mainkan di dalam gadget itu ya. Kita harus peka, yang namanya gadget ini sebenarnya istilahnya narkolema ya, narkoba lewat mata. Karena banyak di sana tampilan-tampilan yang sengaja disuguhkan untuk melalaikan dan membuat akal sehat kita semakin lemah. Jadi sahabat KIS, sekali lagi dengan tema pada malam hari ini, Al-Quran petunjuk bagi keluarga sakinah. Tanpa kembali kepada Al-Quran, maka keluarga akan jauh daripada yang namanya sakinah. Demikian saja, mudah-mudahan kita akan bersua kembali pada episode yang akan datang. Dan semoga Ustadz akan bisa membersamai kita, sehingga narasumber kita pada setiap episode program Obat Hati dapat kita bertiga di sini dan ditemani Mbak Gea dan Mbak Alisa ke depan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah pada malam hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan dari sahabat KIS dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Baiklah sahabat KIS.